Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada, di Indonesia, di luar negeri, di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan dapat meninggalkan larangan-larangannya. Tak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita yang harus kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita setiap hari tidak lepas dari jeratan syaitan yang terkutuk. Oleh karena itu banyak orang yang terjebak, tersesat, dan berbuat dosa dikarenakan godaan syaitan yang terkutuk. Maka sayangilah diri kita sendiri, yang pada akhirnya kita harus bisa terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Apalagi zaman teknologi sekarang ini, perbuatan dosa sangat mudah. Ya. Kemaksiatan merajalela di saat ini. Dengan modernisasi, dengan teknologi yang canggih, dengan HP, ya, internet, ini memfasilitasi sifat-sifat dan perilaku yang tidak baik, walaupun ada sisi positifnya, yaitu mudah berkomunikasi, bisa untuk berdakwah, bisa untuk ya berhubungan satu dengan yang lain walaupun jauh dan sebagainya. Yang jauh terasa dekat, yang dekat semakin dekat. Nah, kemaksiatan-kemaksiatan itu sekarang sudah merajalela. Misalnya yang pertama adalah melakukan hubungan layaknya suami istri padahal belum resmi menikah. Ini sangat merajalela. Ya, luar biasa dengan adanya kemudahan-kemudahan di HP, di internet, komunikasi dengan siapapun. Banyak korban-korban dari teknologi. Walaupun positifnya teknologi adalah untuk bisa komunikasi dengan baik. Ya, zina mata, zina telinga, ya, zina tangan, dan sebagainya. Sangat merajalela. Ya. Perzinaan, minuman keras, ini luar biasa. Semua yang beralkohol, memabukkan, wah ini luar biasa. Sabu-sabu, narkoba, obat-obatan terlarang, ini sudah merajalela dimanapun berada. Menghilangkan nyawa orang lain, ini merupakan dosa yang sangat besar. Luar biasa. Kita lihat di televisi, di surat kabar, dan sebagainya. Banyak pembunuhan-pembunuhan yang tidak tahu masalahnya apa. Sampai-sampai manusia dianggap sebagai binatang saja, itu dibunuh. Padahal luar biasa dosa besar. Ahlul buhoh, pemberontakan, ini juga merajalela. Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga besar, banyak dosanya. Menyamakan Allah dengan ciptaannya. Berkata yang tidak pantas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, saya pasti akan celaka. Kalau bukan saya, tidak akan benar.
Kalau bukan saya tidak akan maju. Nah, ini juga menyamakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik sudah di mana-mana merajalela. Murtad. Nah, ini juga banyak sekarang keluar dari agama Islam. Fitnah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa fitnah itu adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, menodai nama baik, merugikan kehormatan orang lain. Fitnah antara kenyataan berbeda dengan yang diucapkan. Mencuri, yaitu mengambil barang orang lain tanpa seizin yang sah. Nah, ini juga dosa yang amat besar sekarang merajalela dimanapun berada. Kemaksiatan lain yang tidak kalah bahayanya, sombong, merasa dirinya paling hebat, paling mulia, dan paling suci, tidak mau bergaul dengan orang yang lebih rendah derajatnya dari dia, sombong, merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih kaya, lebih terhormat, lebih pintar, dan sebagainya. Yang kedua, menggunjing atau mengumpat. Ya, omong-omong dengan menjelekan orang lain. Jika terlalu jauh dari perkataan bohong, justru itu menjadi sebuah fitnah. Ya, mengunjing dulu baru fitnah. Menghardik, memarahi dengan membentak-bentak orang lain. Membentak-bentak yang lebih rendah, membentak-bentak yatim, piatu, luar biasa. Selanjutnya melecehkan, memandang rendah orang lain, menghina, merendahkan martabat orang lain, dan sebagainya. Ini juga perbuatan dosa. Ananiah atau bahasa kita adalah egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Sementara orang lain tidak dipentingkan. Nah, ini adalah perbuatan dosa yang di zaman sekarang ini sangat merajalela. Maka kita minta pertolongan, minta petunjuk, hidayah kepada Allah supaya terhindar dari hal semacam itu. Nah, caranya bagaimana untuk menjauhi perbuatan dosa tersebut? Ketahuilah bahwa tidak ada toleransi untuk orang yang berbuat dosa. Tinggalkan semua dosa itu. Kalau kita masih menyayangi diri kita sendiri. Jadi larangan yang mutlak untuk kita tinggalkan. Karena kita menyayangi diri sendiri. Rasul pernah menjelaskan, apa saja yang aku larang, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Nah, kalau larangan itu jauhi, mutlak jauhi. Tetapi kalau perintah, kerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi kalau larangan, harus dijauhi. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kita semua, dan banyak bertanya dan menyelisih perintah nabi-nabi mereka, diselisihkan perintah nabi-nabi mereka. Ini juga tidak boleh. Ya. Jadi harus laksanakan apa perintah-perintah para nabi dan tinggalkan ini mutlak yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga menjelaskan bahwa terhadap segala larangan Allah kita dituntut untuk menjauhi dan meninggalkannya tanpa syarat. Ini kalau kita ingin menyayangi diri kita sendiri, jauhi larangan tersebut. Berbeda dengan perintah, kita dituntut untuk mengerjakannya sejauh yang kita mampu. Artinya, meskipun kita berada di era perkembangan dan kemajuan teknologi ini, tidak serta-merta dimaklumi ketika berbuat dosa. Tetap dosa ya dosa. Mutlak ditinggalkan. Dengan dalih teknologi, perkembangan, ya, kemajuan zaman,
maka dosa dilaksanakan. Jangan. Stop dosa. Apapun keadaan kita, apapun ya zaman semakin maju, teknologi semakin maju, apapun itu mutlak dosa harus di stop, tidak boleh dilaksanakan. Ini kalau kita ingin menyayangi diri sendiri. Tidak ada alasan melakukan larangan Allah seenaknya dengan alasan sulit untuk menghindarinya. Bahkan tidak sedikit pula yang beralasan tidak mengetahui bahwa hal yang sedang dilaksanakan adalah mengandung dosa. Maka harus belajar, 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 belajar terus. Belajar sepanjang hayat, belajar sepanjang masa. Belajar dari buayan sampai ke liang lahat, meninggal dunia. Dari kecil sampai tua sampai meninggal dunia. Terus belajar. Nah, maka kita harus mengetahui dampak-dampak dosa itu. Ya. Dampak pertama, kehidupan di dunia ya semakin sempit. Bayangkan kehidupan sempit, ke sana itu susah, dan sebagainya. Allah menjelaskan, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Bayangkan itu, di akhirat dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Kehidupannya sempit, rezekinya sempit, ya, kenikmatannya dikurangi oleh Allah, jadi sempit. Allah, maka jauhilah perbuatan dosa tersebut. Kedua, musibah demi musibah ada aja, ya kecelakaan lah, ya bangkrut lah, ya sedih lah, miskin lah, dan sebagainya, seretlah rezekinya dan sebagainya. Ini karena dampak dari dosa. Maka Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, tidaklah musibah tersebut turun, melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang, melainkan dengan taubat. Nah, taubat pada Allah, kembali pada Allah. Kembali berbuat baik, kembali soleh, kembali beribadah. Dekatin Allah, istighfar perbanyak. Hanya dengan taubatlah kita itu akan menjadi bersih dari dosa-dosa. Yang ketiga, kehilangan nikmat Allah. Ya, jadi makan tidak nikmat, minum tidak nikmat, itu tidak nyenyak dan sebagainya karena perbuatan dosa. Yang selain bertekad setiap pagi untuk menjauhi dosa, begitu bangun tidur minta pertolongan kepada Allah, ya Allah, jauhilah saya dari perbuatan dosa, ya Allah. Ampunilah semua kaum muslimin muslimat. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan. Janganlah kita tersesat, janganlah kita itu berbuat dosa, janganlah kita itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Niat di pagi hari untuk menjauhi perbuatan dosa. Yang selanjutnya adalah menyadari keberadaan setan yang selalu menggoda. Setan itu selalu menggoda. Ya. Allah kan pernah menjelaskan. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ini kata setan. Kemudian saya akan mendatangi mereka, kata setan. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, semua dikepung oleh setan. Kita dikepung oleh setan. Kanan, kiri, depan, belakang, semuanya dikepung oleh setan. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, manusia itu banyak yang tidak bersyukur. Kebanyakan tidak bersyukur daripada bersyukurnya.
Maka banyak orang yang terjebak oleh setan, sehingga banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mohonlah perlindungan kepada Allah dengan membaca doa yang selalu Nabi membaca doa tersebut. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan, berubahnya al-afiyah. Apa itu al-afiyah? Kebaikan dunia dan akhirat. Balasan yang tiba-tiba, dan aku berlindung dari segala yang engkau murkai. Selalu berdoa itu. Ya. Segera bertobat ketika terlanjur melakukan dosa. Maka Nabi menjelaskan, wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di waktu siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah mengampuni kalian semua. Rasul menjelaskan setiap anak Adam pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya seorang hamba jika berbuat dosa maka akan dibubuhkan satu titik hitam di permukaan hatinya. Kalau dia segera bertobat meninggalkan dosa tersebut dan mohon ampun kepada Allah, maka hatinya akan bening kembali. Tetapi jika dosanya bertambah, maka akan bertambah pula titik hitam tersebut. Inilah makna arin, penutup hati, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang artinya sekali-kali tidak demikian, bahkan menutupi hati mereka perbuatan dosa yang selalu mereka lakukan. Maka hindari perbuatan dosa itu karena kita sayang terhadap kita sendiri. Nah, cara untuk tobat ya kita sholat tobat. Usolli sunat taubat rahmataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allah Akbar. Nah, maka perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah. Atau sayyidu istighfar, Allahumma anta rabbu la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Tuhan, Engkau adalah Tuhanku. Tiada yang patut disembah melainkan hanya Engkau. Engkaulah yang menjadikan aku, dan aku adalah hamba-Mu, dan aku dalam keadaan dan janji-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Karena itulah ampunilah aku. Sebab tidak ada yang dapat mengampuni melainkan Engkau, wahai Tuhanku. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa yang telah aku perbuat. Maka dengan tulus karena Allah, dengan hati yang ikhlas, tulus hatinya, minta ampun pada Allah. Maka syarat-syarat tobat itu harus terpenuhi, meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan, dan berniat tidak akan mengulanginya lagi. Berhenti untuk melakukan dosa tersebut secara totalitas, tidak memulai perbuatan yang memungkinkan hukumnya dosa, bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah Allah setelah ia melakukan sholat taubat, ya, sholat taubat. Setelah itu bersungguh dalam hati supaya meninggalkan dosa tersebut. Saya kira itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan insya Allah dengan niat yang ikhlas karena Allah, kita itu
memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hamba yang bertobat dan yang mensucikan diri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.